Mengubah pola makan itu bukan perkara yang mudah. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mencoba berulang kali untuk mengubah pola makan, tapi hasilnya tetap sama. Kembali ke pola makan yang lama. Kali ini Dr. Ren akan berbagi tentang 2 cara yang mungkin bisa membantu mengubah pola makan jadi lebih sehat. Dimulai dari makanan yang sehat. Pola makan itu tidak bisa berubah dalam satu malam. Masing-masing dari kita punya yang namanya kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kita masih kecil. Untuk mengubah pola makan, kita harus bisa mengubah kebiasaan. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah, karena kebiasaan itu ya sudah menjadi kebiasaan. Tidak hanya itu, tentang pola makan sehat tentunya kita juga harus belajar dulu untuk tahu apa itu pola makan sehat dan apa saja makanannya. Jadi untuk mengubah pola makan, kita harus mulai dari kebiasaan kita, mulai dari apa yang kita punya. Kita ambil contoh makanan ini, nasi dan ikan goreng. Ini adalah contoh klasik makanan yang sering kita makan. Nasi dan protein, mau itu ikan, ayam, ataupun daging. Beberapa orang mungkin sering makan dengan menu seperti ini. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat makanan ini jadi lebih sehat? Cara pertama adalah dengan menambahkan makanan lain untuk melengkapi nutrisinya. Kalau kita lihat makanan ini nutrisinya kurang lebih seperti ini. Total energi sekitar 464 kalori, karbohidrat 70 gram, serat hanya 1 gram, protein 23 gram, dan lemak 8,5 gram. Dari informasi makronutriennya saja kita bisa lihat nutrisi apa yang kurang. Jawabannya adalah serat. Serat adalah salah satu nutrisi yang penting, terutama untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit metabolik. Sebelumnya sudah Dr. Ren bahas di video ini. Jadi, jenis makanan tinggi serat apa yang bisa kita tambahkan biar makanan ini memiliki kandungan serat yang lebih tinggi? Sayur dan buah adalah 2 contoh jenis makanan yang tinggi akan serat. Tiap harinya kita disarankan untuk makan setidaknya 5 porsi sayur dan 5 porsi buah. Jadi kedua jenis makanan ini tentunya memiliki peran penting dalam pola makan sehat. Nah, sayur dan buah apa yang bisa kita tambahkan? Ada banyak. Kalau sayur, contohnya tumis buncis, bayam, brokoli, dan lainnya. Kalau buah contohnya apel, jeruk, pir, pepaya, dan lain-lain. Sayur dan buah ini per porsinya memiliki jumlah kalori yang tidak banyak, tapi kandungan seratnya jauh lebih tinggi dari 1 piring nasi dan ikan ini. Karena kita perlu makan sayur dan buah masing-masing minimal 5 porsi seharinya, dalam 1 kali makan kita bisa langsung makan 2 porsi sayur atau buah. Nah, kalau dalam makanan ini ditambahkan 2 porsi sayur dan buah, misalnya 2 porsi brokoli dan 2 porsi apel, maka jumlah nutrisinya jadi begini. Total energinya naik menjadi 694 kalori, tapi seratnya juga naik jauh menjadi 12,8 gram. Lemak jenuh hanya sekitar 3 gram, protein naik menjadi 27,4 gram. Makanan ini tentunya jauh lebih sehat dari sebelumnya karena kandungan seratnya yang tinggi. Jumlah kalorinya memang kelihatan tinggi untuk 1 kali makan. Ini karena jumlah nasi putihnya lumayan banyak, sekitar 250 gram. Ya, karena kita orang Indonesia, kalau makan nasi biasanya banyak ya. Triknya di sini kalau mau mengurangi nasi putihnya adalah dengan habiskan dulu sayurnya. Karena biasanya sayur bisa bikin cepat kenyang. Terus biasanya kita kan makan buah setelah selesai makan nasi, jadi penutup makan. Nah, sebaiknya makan buahnya sebelum makan nasinya, karena buah juga bikin perut lebih cepat terisi dan kenyang. Jadi pas makan besar, nasinya nggak banyak dimakan. Makanan ini sebenarnya sudah cukup sehat untuk makan sehari-hari. Tapi kalau mau lebih sehat lagi, kita bisa pakai cara kedua untuk membuat makanan ini jadi lebih sehat lagi, yaitu dengan mengganti komponen makanannya ke alternatif yang lebih sehat. Apa maksudnya? Kalau kita lihat makanan ini, ada bahan makanan yang bisa kita ganti ke jenis yang lebih sehat, misalnya nasi putih. Nasi putih ini sebenarnya bukan makanan yang tidak sehat. Nasi putih bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat yang rutin kita konsumsi sehari-hari. Tapi nasi putih memiliki kekurangan, yaitu kandungan seratnya yang rendah. Alternatif yang lebih sehat dari nasi putih adalah nasi coklat atau nasi merah, yang kandungan seratnya jauh lebih tinggi dari nasi putih. Nah, misalnya makanan yang tadi, kita ganti nasi putihnya menjadi nasi merah. Maka nutrisinya jadi seperti ini. Kalori turun sedikit ke 647 kalori, seratnya naik menjadi 16,3 gram, protein dan lemak jenuh tidak jauh berubah. Secara keseluruhan nilai nutrisinya jadi lebih sehat lagi karena kandungan seratnya meningkat.
Tapi perlu diingat, nasi merah itu biasanya bikin lebih cepat kenyang dibandingkan nasi putih, dan kenyangnya juga bisa bertahan lama. Jadi mungkin jumlah nasi merah yang dimakan tidak bisa sama dengan jumlah nasi putih. Inilah satu contoh makanan sehat yang bisa dikonsumsi setiap hari untuk mencegah berbagai penyakit metabolik. Semua makanannya adalah makanan utuh, bukan makanan ultraproses, kandungan seratnya tinggi, sumber makanannya kebanyakan dari tumbuhan, tapi makanan hewani juga tetap dikonsumsi. Sekarang kita bahas contoh kedua, makanan sereal sarapan. Kalau makan sereal sarapan, mungkin kita biasanya hanya mencampur sereal kemasan dan susu. Nutrisinya kurang lebih seperti ini. Total kalori sekitar 280 kalori, serat hanya 3 gram, kandungan gula 15 gram, protein 10 gram, dan lemak jenuh 3 gram. Kita bisa lihat makanan ini mengandung gula sebanyak 15 gram, karena sereal kemasan biasanya memang kandungan gulanya cukup tinggi, biar enak dimakan. Bagaimana kita bisa mengubah makanan ini jadi lebih sehat? Sama dengan nasi putih tadi, kita tambahkan makanan sehat yang tinggi serat dulu. Untuk sereal sarapan, biasanya bisa kita tambahkan buah, contohnya buah beri. Buah-buahan beri mengandung serat yang tinggi dan enak dimakan karena rasanya manis dan asam, cocok untuk sereal sarapan. Misalnya kita tambahkan buah stroberi ke dalam makanan ini. Satu porsi buah beri itu kurang lebih sekitar 7 buah. Lalu apalagi yang bisa kita tambahkan? Untuk sereal sarapan, biasanya kita bisa juga tambahkan kacang-kacangan dan biji-bijian untuk melengkapi nutrisinya. Contohnya, kita bisa tambahkan kacang almond dan biji chia. Kacang almond itu satu porsinya sekitar 23 buah, dan biji chia itu satu porsinya sekitar 2 sendok makan. Tapi karena kita mau gabungkan keduanya, jadikan setengah porsi saja. Jadi kacang almond sekitar 11 buah, dan biji chia-nya 1 sendok makan. Kedua jenis makanan ini memang mengandung lemak yang agak tinggi, tapi lemak jenuhnya rendah. Karena kandungan lemaknya yang dominan adalah lemak tidak jenuh tunggal dan ganda, jenis lemak yang lebih sehat. Jadi ketika stroberi, kacang almond, dan biji chia ini ditambahkan ke dalam sereal sarapan kemasan dengan susu, maka nutrisinya jadi seperti ini. Kalorinya 479 kalori, serat dan proteinnya naik menjadi 12,9 gram dan 16,18 gram, dan lemak jenuh naik sedikit saja ke 4 gram. Dilihat dari nilai nutrisinya, makanan ini sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Masalahnya sekarang adalah nilai gulanya yang masih cukup tinggi, yaitu 22,54 gram. Dari awal memang sereal sarapan kemasan dan susu saja sudah mengandung gula sebanyak 15 gram. Kita hanya menambahkan gula dari buah stroberi yang sebenarnya tidak perlu dihitung karena gula dari buah-buahan itu bukan termasuk gula tambahan. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjadikan makanan ini lebih sehat lagi? Ya, ganti sereal sarapan dan susunya. Untuk sereal sarapannya, ada beberapa jenis sereal kemasan yang mengandung serat lebih tinggi dan gula lebih rendah. Biasanya jenis sereal ini adalah yang whole grain dan yang belum ditambah gula. Ini contoh nutrisi dari serealnya. Dilihat dari nilai nutrisinya tentu lebih sehat dibandingkan sereal kemasan biasa. Kalau mau lebih sehat lagi, ganti serealnya menjadi oatmeal. Oat adalah contoh makanan whole grain yang tinggi serat, rendah gula, dan mengandung banyak mikronutrien lain yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Salah satu bentuk paling sehat dari oat adalah rolled oat. Nilai nutrisinya kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat dibandingkan sereal kemasan biasa, sereal whole grain dan rolled oat mengandung serat yang lebih tinggi dan gula yang jauh lebih rendah. Jadi kedua makanan ini adalah pilihan yang lebih sehat dibandingkan sereal kemasan biasa. Lalu bagaimana dengan susu? Mungkin banyak yang mengira susu low fat atau skim itu lebih baik dibandingkan susu full cream biasa. Dokter Ren sebelumnya juga sering menyebutkan untuk pilih susu yang low fat. Kenyataannya, kalau kita bandingkan nilai nutrisinya dari ketiga jenis susu ini dengan merek yang sama, susu low fat dan susu skim memang mengandung lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan susu biasa. Tapi kalau dilihat kandungan gulanya, kedua jenis susu ini mengandung gula yang jauh lebih tinggi. Tambahan gula sebanyak ini justru menjadikan susu low fat dan susu skim adalah pilihan yang lebih tidak sehat dibandingkan susu full cream biasa. Karena nyatanya lemak jenuh dari susu mungkin tidak seburuk yang kita duga. Ini akan Dokter Ren bahas di lain waktu. Tapi di lain sisi, gula adalah nutrisi yang tidak sehat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Makanya sebaiknya konsumsi gula perlu benar-benar kita perhatikan. Jadi kalau memang mau minum susu, lebih baik tetap pilih yang full cream biasa, atau cari susu kemasan lain yang kandungan gulanya lebih rendah lagi. Pilihan lain yang lebih sehat dari susu adalah yogurt. Yogurt itu ada yang biasa dan ada Greek yogurt. Greek yogurt itu mengandung protein lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa, tapi harganya juga tentunya lebih mahal.
Kedua jenis yogurt ini sama-sama adalah pilihan yang sehat. Kalau dilihat dari nilai nutrisinya, memang yogurt biasa nilai gulanya lebih tinggi. Tapi gula ini adalah yang alami, belum dengan pemanis tambahan. Jadi setiap membeli produk makanan, lebih baik pilih yang belum ditambah pemanis agar kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Kita kembali ke makanan sereal sarapan tadi. Sekarang kita ganti sereal dan susunya menjadi oat dan Greek yogurt. Maka hasilnya adalah sarapan yang lebih sehat lagi dengan nilai nutrisi seperti ini. Total energi sebesar 449 kalori dengan kandungan serat sebanyak 14,5 gram, protein sebanyak 28 gram, dan lemak jenuh hanya 1,6 gram. Jauh lebih bernutrisi dibandingkan sereal sarapan dan susu saja. Inilah contoh bagaimana kita bisa membuat makanan menjadi lebih sehat dengan menambahkan dan mengganti komponen makanan ke pilihan yang lebih sehat. Yang penting kita harus tahu makanan apa saja yang lebih sehat dan komponen apa yang perlu ditambahkan. Biasanya makanan-makanan sehat yang jarang kita konsumsi adalah sayur, buah, kacang, polong-polongan, dan biji-bijian. Ingat juga untuk selalu perhatikan nilai nutrisi dari setiap makanan kemasan yang akan kita beli. Pola makan sehat itu tidak selalu tentang mengurangi jumlah makanan. Tadi Dr. Ren sudah contohkan bagaimana kita bisa membuat pola makan yang sehat dengan menambahkan makanan yang sehat. Ingat, pola makan sehat itu tidak bisa terbentuk dalam satu malam. Harus dimulai dari sesuatu yang kecil yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Makanya, kalau mau mengubah pola makan, harus dimulai dari sekarang, biar nggak terlambat. Karena kita tidak tahu kapan penyakit akan datang. Tentang gaya hidup sehat, ternyata bukan hanya pola makan yang perlu kita perhatikan. Dalam video lain, Dr. Ren akan bahas gaya hidup apa lagi yang perlu kita perhatikan untuk tubuh yang sehat. Sekian untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ini kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa!